Ada salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Katakan bersama saya anak yang paling disayang oleh Tuhan. Saya telah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, di saat ini kita tahu bahwa kita tidak bisa berkumpul secara tatap muka di gereja karena kondisi di sekitar kita kurang kondisif, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Karena itu kita mengucap syukur bahwa kita bisa beribadah secara online, ya, dan kita percaya bahwa kita bisa berdoa bersama, memohon supaya kuasa Tuhan yang sempurna itu, ya, melingkupi bangsa kita Indonesia, khususnya tempat tinggal kita di kota di mana kita tinggal, terutama kita yang ada di Jakarta. Kita berdoa agar damai sejahtera dan perlindungan Tuhan melingkupi setiap sudut kota tempat kita tinggal. Dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya, dan nama Yesus berkuasa menjaga, memulihkan, dan menenangkan setiap keadaan. Ya, jadi walaupun kita tidak berkumpul secara fisik, hati kita tetap dipersatukan dalam Roh Kudus. Dan mari kita naikkan pujian, kita angkat hati kepada Tuhan, dan kita bersyukur bahwa Dialah Raja Damai yang memegang kendali atas kehidupan kita dan atas bangsa kita Indonesia ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat Bapak Ibu, di beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah lihat tentang bagaimana gambaran kemah suci, ya. Ini adalah peta perjalanan iman kita, ya. Orang Israel kalau kita lihat di sana, mereka tinggal di padang gurun, artinya mereka ada di dunia. Tapi meskipun mereka ada di dunia, ya di padang gurun, tetapi siang dan malam mereka ada di bawah perlindungan tiang awan dan tiang api. Artinya Tuhan menyertai mereka siang dan malam. Di dalam keadaan mereka susah ataupun senang dalam dunia ini, Tuhan selalu ada bersama-sama mereka dan tidak sekalipun meninggalkan mereka. Dan kalau kita lihat dari jumlah yang ditetapkan Tuhan untuk orang Israel berkemah, ya, kita lihat di dalam gambar bahwa di sana disusun dengan jumlah-jumlah orang Israel dan suku-sukunya, itu kalau pemandangan dari atas membentuk salib. Sehingga kalau kita lihat pada saat Bileam ingin mengutuk bangsa Israel, dia tidak bisa mengutuknya, justru dia memberkati. Nah, itu sebabnya kita juga melihat bahwa ketika kita ada dalam Kristus, kita ada dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ada amin? Dan kemudian kalau kita lihat lagi di dalam kemah suci, di situ adalah gambaran tentang perjalanan iman kita. Ya, ketika orang ada di luar di padang gurun, mereka memiliki kesadaran akan dosa, tetapi ketika mereka masuk ya di pelataran, di situ ada mesbah ya, korban persembahan, di situ persembahan dikorbankan ya. Ketika orang Israel misalnya dia membawa domba atau lembu untuk dipersembahkan, maka itu menggambarkan tentang Kristus yang disalib. Ya, kalau kita lihat gambar di samping sini. Kemudian ketika kita percaya dan kita menerima respon, maka itu ada bejana pembasuhan menggambarkan bagaimana kita dibaptis, kita disucikan, ya, dan kita menerima karya salib Kristus itu dengan memproklamirkan iman kita dengan cara kita dibaptis. Lalu kemudian kita dibawa lebih dalam lagi ke ruang suci. Di situ ada 3 benda di ruang suci itu, yaitu pertama meja roti sajian, rotinya diganti setiap hari Sabat. Mau menggambarkan apa saudara? Kalau setiap hari kita Sabat, kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Dan semua menggambarkan tentang Yesus. Kemudian di situ ada menorah, ada 7 kaki dian yang mewakili gereja Tuhan dengan rupa-rupanya. Ingat bahwa ketika kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus, ketika kita melihat salib dan kita sudah dibaptis, kita dibawa masuk ke dalam pengalaman yang lebih jauh di dalam ruang kudus. Artinya semua gereja, walaupun rupa-rupa bentuknya, tapi mereka sudah dikuduskan sehingga mereka ditempatkan di dalam bersama-sama dengan Kristus, bukan di luar di padang gurun. Sehingga kita tidak boleh memiliki kesadaran akan dosa lagi, tapi memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang benar, yang sudah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kemudian juga di situ ada meja ukupan, berbicara tentang persembahan. Ini juga tentang pujian dan penyembahan kita, doa-doa yang kita naikkan melalui siapa? Yesus Kristus, yang oleh Dia naik sebagai persembahan yang harum kepada Bapa di sorga, sehingga hari ini doa kita diterima. Dan kemudian
kita lihat bahwa ada sekat di antara ruang suci dan ruang maha kudus. Lalu kemudian oleh karena Yesus sudah mati, dia membawa darahnya ke ruang maha suci, dan kemudian dia merobek tirai itu dari atas sampai ke bawah, sehingga hari ini ruang suci dan ruang maha suci tidak ada lagi sekat. Sehingga siapapun hari ini boleh merasakan hadirat Allah yang nyata. Karena Yesus, dia sebagai sawu yang kuat, dia membawa dirinya sebagai jangkar sampai di belakang tabir, sehingga hari ini kita memiliki pengharapan yang kuat karena Yesus datang sebagai kita di hadapan Allah, dan kita percaya bahwa kita memiliki identitas ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya jangan memiliki kesadaran akan dosa, tapi memiliki kesadaran akan kebenaran kita di dalam Tuhan dan dalam perlindungan. Di dalam kemah suci, setiap orang ada di dalam, itu menggambarkan ada perlindungan, di dalam mereka hanya melihat Yesus dari gambaran yang ada di dalamnya, sehingga mereka tidak ada ruang untuk melihat keluar, melihat ke dunia, dan ketika mereka ada di dalam, mereka aman dalam terang kasih Tuhan. Nah saudara, ingat baik-baik bahwa Allah kita bukan Allah yang ada di langit, bukan Allah yang ada di gunung, tapi dia pengen tinggal di dalam kita. Dia Allah yang transenden, tidak terbatas, tapi dia juga menjadi Allah yang imanen, yang mau tinggal di antara kita. Itu sebabnya dia ingin datang dekat dengan kita dan ingin menyatakan dirinya di dalam kita. Kalau kita lihat kejadian pertama ketika Abraham berumur 90 tahun, dalam Kejadian 17:1 ayat 2, saya bacakan dulu firman-Nya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, saudara lihat di sini, Allah kemudian muncul kepada Abraham dan Allah memberi janji. Di sini dia menyebut atau disebut namanya sebagai El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan menampakkan diri sebagai Allah yang memberi janji ya kepada Abraham, bahwa Abraham di tengah kesulitan hidupnya, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit. Ketika Tuhan menjanjikan berkat kepadanya, tapi dia sesungguhnya malah tidak punya keturunan. Bagaimana dia bisa mewarisi berkat itu kepada keturunan-keturunannya? Sehingga dia memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham dengan apa? Di ayat yang kedua, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Tapi persoalannya Abraham sudah berusia 99 tahun, dan dia belum memiliki anak. Bagaimana caranya agar dia memiliki keturunan? Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa dia adalah Allah yang El Shaddai, yang sanggup dengan kekuatannya memberikan Abraham keturunan pada saat dia sudah mati pucuk dan bahkan Sarah pun sudah tidak haid lagi. Artinya di sini kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan dengan kekuatannya, dia bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, tapi dia juga adalah Allah yang sanggup mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya. Kalau kita lihat di sini, El Shaddai, ada beberapa arti yang kita bisa lihat di sini, yaitu yang pertama, sadat. Kata sadat di sini, dari kata El Shaddai, artinya menghancurkan, menaklukkan, penguasa atau maha kuasa, the Almighty, artinya Allah yang berkuasa, memegang kendali penuh atas semua isi dunia ini. Dan kalau kita lihat di sini juga ada Somer Daltot Israel dari kata Sadai, yang artinya penjaga pintu-pintu Israel. Jadi Allah sanggup menjaga orang Israel dari segala malapetaka. Dan kemudian ada kata dai di sana, ya kata dai. Itu artinya cukup. Ini adalah perenungan Midrash sebagai orang Israel. Cukup artinya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, sebelumnya bumi belum berbentuk dan kosong, ya masih terjadi kekacauan, tapi Tuhan berkata cukup dan dia mengatasi segala batas dari kuasa yang ada sehingga tunduk dan taat kepadanya. Bahkan ada sebuah pertanyaan yang luar biasa dari orang Yahudi waktu itu, bahwa kalau Tuhan Maha Kuasa, maka ciptaannya pun pasti akan sampai kepada titik yang tidak terbatas. Lalu kemudian Tuhan dengan kata dai ini, dia sanggup membatasi kuasa ciptaannya supaya tidak melebihi kapasitasnya. Ini kabar baik buat kita saudara,
bahwa iblis, setan, atau orang-orang, baik penguasa, orang-orang jahat, apapun yang dirancangkan dalam dirinya, power apapun yang dimilikinya, dia akan tunduk dalam otoritas ilahi, sehingga ketika dia melebihi kapasitasnya, Tuhan yang El Shaddai, yang Dai ini yang berkata cukup, akan sanggup menahan batas-batas kuasa manusia ataupun power manapun sehingga tidak melebihi batasnya. Sehingga apa yang terjadi? Tetap ada damai sejahtera, sukacita di bumi di mana kita ditempatkan. Dan ini juga mau menggambarkan apa saudara? Bahwa ketika Tuhan, ketika dia membentangkan daratan dan lautan, dia membuat batas-batasnya supaya semua ciptaannya tidak melebihi kapasitasnya, tapi tunduk di dalam otoritas ilahi. Nah, bukan cuma itu. Bukan dia cuma sebagai Allah yang almighty atau Allah yang maha kuasa. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga adalah Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Jadi di sini ada kata sat juga. Itu menggambarkan sebagai dada seorang ibu yang sebagai sumber makanan, pemelihara, penyedia yang mencukupi, yang memberikan segala apapun yang kita perlukan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya Allah yang melindungi, tapi dia juga Allah yang mencukupkan segala yang kita butuhkan. Di saat-saat susah, di saat-saat krisis, kita mungkin takut dengan situasinya. Bahkan kita juga takut dengan musuh-musuh yang mungkin akan menghadang kita dari luar. Tapi ada musuh yang paling parah, yaitu kelaparan yang disebabkan oleh kekecauan. Tapi dia Tuhan adalah Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang sanggup menahan batas-batas kuasa musuh. Dan dia juga Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ialah Allah El Shaddai, ia yang berjanji kepada Abraham dan dialah yang memenuhi semua kebutuhan Abraham. Lalu kemudian kita lihat di ayat yang berikutnya, Tuhan kemudian datang kepada Musa. Saya bacakan firman-Nya. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, Ehye Aser Ehye. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Musa ingin membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir karena diperintahkan Tuhan. Tapi kemudian Musa memiliki satu pertanyaan karena dewa-dewa Mesir punya nama. Ada dewa Ra, dewa Osiris dan sebagainya. Nanti kalau orang Israel nanya siapakah engkau yang mengutus aku harus jawab apa? Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, umatku Israel, bahwa aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Dan di sini Musa menerima penyataan ilahi ketika dia berkata I am who I am. Aku adalah aku. Jadi nama ini adalah nama pewahyuan Tuhan pertama kali bahwa dia adalah Allah yang self-existence, Allah yang ada karena tidak diciptakan tapi bersumber dari dirinya sendiri, ya artinya self-existent. Dia tidak diciptakan tapi dia hadir, dia Allah yang maha hadir, selalu hadir, dia aktif dan dinamis. Jadi ada 3 poin penting ketika melihat Ehye, Eser Ehye, dia adalah Allah yang self-existent, dia selalu hadir, dia aktif dan dinamis. Nah 3 hal ini menggambarkan bagaimana kita melihat Kristus. Dia tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah saudara, ketika dia berkata Ehye, Eser Ehye, ini artinya dia ada atau menjadi ada seperti apa yang kita butuhkan. Apa yang saudara butuhkan hari ini, Tuhan akan menjadi semua kebutuhan yang kau perlukan. Dan di sini Tuhan menggenapi janjinya. Kalau sebelumnya Abraham dijanjikan Allah El Shaddai, di sana dia belum menyingkapkan dirinya, tetapi dia hanya mau menunjukkan janjinya kepada Abraham dan keturunannya, Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian keturunannya sampai ke Musa. Tapi pada saat waktu bangsa Israel ingin keluar dari Mesirlah, Tuhan menampakkan dirinya dengan pewahyuan sebuah nama. Jadi kalau kita melihat nama Tuhan, kita jangan hanya sekedar memiliki pengetahuan tentang siapa dia, tapi apa dia yang kita perlukan hari ini. Karena kalau secara informasi orang akan mungkin nanya kepada saya, siapa nama Anda? Oh saya Jamie. Itu hanya sekedar informasi. Tapi kalau orang yang ingin mengetahui lebih dalam, dia akan bertanya, siapa sesungguhnya Anda? Dan saya akan menjawab, saya seorang pendeta. Jadi artinya, saya tidak hanya memberikan informasi secara umum bahwa nama saya adalah A,
tetapi saya menginformasikan juga kepada mereka bahwa saya lebih dari seorang A dan memiliki ability atau kemampuan untuk melakukan banyak hal untuk kepentingan tertentu. Dan dalam hal ini Tuhan, yaitu dalam kepentingan jemaat dan segala kebutuhannya. Makanya ketika Tuhan di lebih jauh dalam Keluaran 6 ayat 1 dan 2, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, yang pertama tadi, yaitu Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai yang Allah yang berjanji tadi, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Artinya Tuhan mau menunjukkan bahwa di sini dia sudah menyatakan diri dengan nama dia kepada bangsa Israel sebagai Allah yang menggenapi janji. Jadi tadi Allah El Shaddai adalah Allah yang berjanji, di sini Allah sebagai Tuhan atau Yod-Heh-Vav-He sebagai Tuhan yang menggenapi janjinya. Jadi hari ini kita harus percaya bahwa ketika kita memanggil nama Tuhan, kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar janji, tapi ini perlindungan yang nyata bahwa dia hadir di tengah-tengah kita dan dia Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin? Puji Tuhan. Kalau kita lihat nama Yod-Heh-Vav-He ini itu berasal dari kata hayah, ya. Sebetulnya nama dengan ucapan Yahweh atau Yehova itu baru dikonstruksi kemudian di abad ke-5 setelah Masehi sampai abad ke-10 ketika orang Israel Masoret, ketika mereka ingin supaya membuat keseragaman dengan nama yang dipredikatkan kepada Tuhan ini, maka mereka sepakat menambahkan nikut atau tanda baca vokal di dalam Alkitab sehingga ada pengucapan Yehova atau Yehova, ya, Yahweh. Tapi sesungguhnya di zaman Musa tidak bisa ketahuan sehingga ada perdebatan tentang sesungguhnya bagaimana mereka memanggil Yod-Heh-Vav-He ini. Apakah Tuhan ini dipanggil Yehova, Yahweh, atau apa gitu. Nah, ketika di zaman pembuangan orang Israel di Babel, kemudian Ezra dengan semua orang Israel sepakat bahwa daripada kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kita memanggil dia dengan sebutan Adonai atau Hasem, sang nama. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia mengungkapkan kembali dirinya ketika orang tidak mengenal lagi siapa Allah yang pemberi janji tadi yang menggenapi janjinya dalam Yahweh dengan nama baru yaitu Yesus atau Allah adalah keselamatan kita. Nanti kita akan bahas. Nah, lalu kemudian dari Eser Ehye inilah kita tahu bagaimana eksistensi dan total pahuayuan itu sempurna digenapi dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika orang bertanya, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan di dalam Alkitab? Kita bisa melihat di sini, di ayat berikutnya. Ketika Tuhan Yesus berinteraksi dengan orang Yahudi, ya, dalam Yohanes 8 ayat 58, di situ bilang apa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ego eimi. Artinya, Yesus sementara menyatakan dirinya sama seperti Tuhan. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya, ego eimi dalam bahasa Aram itu paralel dengan kata anaeiti atau anahu, aku ada, akulah dia, ya. Atau dalam bahasa Ibrani dia berkata ehye, aku adalah, atau anihu, akulah dia. Jadi ketika orang Israel bilang, kamu umurnya aja belum 40 tahun, kok kamu bisa bilang bahwa kamu udah bertemu dengan Abraham? Tapi dia bilang, sesungguhnya, ya, sebelum Abraham jadi, aku adalah aku, Ehye, Eser Ehye. Nah, kalau bagi kita orang zaman modern, ketika saya ditanya siapa Jamie, aku itu, atau saya berkata ego eimi, maka itu akan biasa. Tapi bagi orang-orang Yahudi abad pertama, mereka sangat mengetahui bahwa ketika seseorang berkata Ehye atau dia berkata bahwa ego eimi dalam bahasa Yunani atau anaeti atau anahu, dia sementara menyatakan dirinya dengan Tuhan Maha Kuasa. Sehingga hanya gara-gara ini orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Nah, artinya bahwa di sini ada pengakuan ilahi Yesus Kristus dia sebagai Tuhan yang menggenapi janjinya. Ehye, Eser Ehye, Yahweh, ya, Allah yang hadir, Allah yang menggenapi janjinya, Allah yang baru menampakkan diri kepada Musa dan dengan nama Tuhan
Dia menampakkan diri sebagai penggenap janji yang dulunya dia hanya janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Eshadai, dan dia mewahyukan atau menyingkapkan dirinya kepada keturunan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, bahwa dia Allah yang menggenapi janjinya kepada Abraham di masa yang lampau. Dan hari ini penggenapan total pewahyuan sempurna ada dalam Kristus Yesus. Nah saudara, kita lihat kemudian apa yang terjadi dalam Yohanes 18 ayat 6. Ketika orang-orang pengawal bait Allah datang untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani, dan mereka mencari dia, dan dia menjawab, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, ego eimi, maka mundurlah mereka dan jatuh ke tanah saudara. Bayangkan hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang digenapi dalam Kristus, yang akan siap menghadang setiap musuh, persoalan, penyakit dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan saudara pastikan bahwa ketika saudara ada dalam Kristus, Allah yang menggenapi janjinya itu tergenapi sempurna dalam Kristus. Dia Allah yang akan memberkati kita, melindungi kita, dan menyuplai apapun yang kita butuhkan. Karena Yesus adalah Ehye, Eser Ehye, Allah yang menggenapi janjinya dan secara sempurna memenuhi semua pewahyuan nabi-nabi. Dan dia menggenapinya secara total dalam dirinya dengan berkata, ego eimi, aku adalah aku seperti apapun yang engkau butuhkan. Itu sebabnya kalau kita lihat di slide berikutnya, kita akan temukan di sana, apapun yang terjadi sama hidupmu saudara, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan. Mungkin kita kekurangan makanan, baik secara fisik atau secara rohani. Kita tahu bahwa dialah roti hidup, dia berkata ego eimi. Dia sumber makanan rohani kita. Yohanes 6 ayat 35 saudara. Kemudian kalau misalnya kita hidup dalam kegelapan, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah terang dunia. Dia berkata ego eimi, dia terang dunia. Dan kalau misalnya kita tahu bahwa kita ada di dalam sebuah kesulitan dan kita tidak mengerti bahwa bagaimana kita akan dilindungi, ya, kita harus ingat bahwa dia adalah pintu. Ego ini, dia adalah pintu yang menjaga kita dari keluar masuk kita supaya kita tidak didapati oleh bahaya. Karena dia yang menjadi pintu, menjadi akses untuk menahan kekuatan masuk keluar kita dan musuh untuk menghadang kita. Dan ketika kita kekurangan dan ketika kita butuh satu pemimpin, seorang yang benar-benar bijaksana, yang mau rela menyerahkan nyawanya, Tuhan berkata, ego eimi, aku gembala yang baik. Dia memberingkan kita di padang rumput yang hijau dan memberikan kita mata air yang tenang. Kalau kita takut terhadap kematian, kita juga jangan lupa dia berkata ego eimi, dia adalah jawaban atas kematian. Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Dan ketika kita bingung, tidak tahu bagaimana kita harus dengan perbuatan baik kita kah untuk mencapai kepada Tuhan, ternyata perbuatan kita juga tidak cukup dan tidak membuat kita bisa sempurna dan layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ingat bahwa dia sumber kehidupan yang terus mengalir. Dia juga berkata, ego eimi, akulah pokok anggur yang benar. Nah hari ini kita harus melihat bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan berkata ego eimi, aku adalah aku yang sesuai kamu butuhkan. Aku akan menjadi apa yang sesuai kamu butuhkan. Jadi apapun kondisi hidup saudara hari ini, saudara harus ingat bahwa ketika Yesus penggenapan pewahyuan itu, Ehye Eser Ehye, dia Allah yang menggenapi janjinya, hadir secara total 100% pewahyuan itu sempurna dalam Kristus, maka apapun yang saudara butuhkan dalam hidup ini, saudara harus percaya bahwa Yesus adalah sumber segala kebutuhan saudara setiap saat. Baik kita ketakutan, khawatir, bimbang, ragu, dan apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tetap percaya bahwa dia adalah sumber dari segala yang kita butuhkan. Nah, kita jangan pernah lupa bahwa nama Allah yang kita kenal hari ini itu hanya bukan sekedar informasi, tapi kita harus mengenal pewahyuan di dalamnya supaya kita bisa menerima pewahyuan apa yang Tuhan maksud, supaya ketika kita mengenal dia lebih dalam, kita lebih tahu siapa dia dan apa yang dia bisa sanggup lakukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hanya tahu dia sebagai nama dan kita tidak tahu siapa dia sesungguhnya, maka kita tidak mendapat benefit apa-apa. Kita hanya mengenal sama seperti orang-orang dunia mengenal namanya Yesus saja, tapi dia tidak tahu siapa Yesus itu.
Dan akhirnya dia hanya mengenal dengan sebuah informasi atau pengetahuan saja. Tapi hari ini kita mengenal dan belajar bahwa Yesus atau nama yang telah dia berikan kepada kita adalah sebuah pewahyuan tentang siapa dia dan apa saja yang dia bisa sanggup kerjakan dan lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di sini di ayat selanjutnya, di sini kita tahu bahwa oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23 bilang apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara harus ingat bahwa upah dosa adalah maut. Allah adalah Allah yang adil, Allah harus menghukum dosa. Itu sebabnya dia menunjukkan dirinya sebagai Yosafat atau Allah yang menghakimi penghukuman terhadap dosa. Dan hari ini kita lihat bahwa dosa di atas kayu salib ditimpakan di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan di saat yang sama ketika kita melihat Yehova Safat, Allah yang menghakimi di dalam tubuh Kristus ini, kita harus tahu bahwa di situ terjadi pertukaran tempat, divine exchange. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, dan hari ini kita yang berdosa, kita menerima kebenaran, kesucian, kekudusan yang dianugerahkan kepada kita. Dan lihat saudara, ingat baik-baik bahwa di saat yang sama, Yehosafat, Allah yang menghakimi, bertemu dengan Yehosua, Tuhan yang menyelamatkan, kasih karunia keselamatan ini, ya, datang secara bersamaan. Harusnya kita yang ditimpakan murka Allah. Tetapi di saat yang sama ketika penghakiman Allah terjadi, Yosafat kepada Kristus di atas kayu salib, di saat yang sama juga kita menerima kasih karunia dan keselamatan Yehosua di dalam diri kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 1 bilang apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena semua penghakiman Allah, Yehosafat sudah ditimpakan di dalam tubuh Kristus. Dan hari ini hanya keselamatan kekal yang diberikan kepada kita. Sehingga oleh karena iman kita ada dalam Kristus. Alkitab berkata demikian sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Lihat betapa indahnya. Sampai Mazmur 85 ayat 11 berkata bahwa kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman saudara. Di situ maksudnya apa? Bahwa di saat yang sama penghakiman keadilan Allah ditimpahkan kepada Yesus. Akibat dari dosa yang harus kita tanggung. Tetapi di saat yang sama keselamatan Yehosua, keselamatan yang dari Allah itu dianugerahkan kepada kita. Sehingga ayat ini begitu indah saudara. Pemazmur bisa melihat ke depan di zamannya. Bahwa ada masanya di mana akan bertemu kasih dan kesetiaan. Dan di mana akan berciuman keadilan dan damai sejahtera. Nah, ini adalah suasana yang sangat luar biasa penting bagi kita saudara. Supaya hari ini kita tahu bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang berjanji untuk menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Dan kita harus tahu dan percaya begitu Tuhan menyelamatkan kita, kita bisa mengenal Dia sebagai Yesua. Ya, itu kependekan dari Yehosua. Yaitu Yahweh atau Tuhan yang menyelamatkan. Kata keselamatan di sini saudara, kalau saudara lihat di slide berikutnya, kita akan temukan bahwa soteria atau keselamatan banyak kali kita ketemu dalam Alkitab. Contohnya dalam Roma 1 ayat 16. Dibilang apa di sana? Ayat ini sangat favorit di antara kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, soteria, bagi setiap orang yang percaya. Dalam Ibrani 7 ayat 25, dibilang apa? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ingat saudara, menyelamatkan dengan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Artinya apa saudara? Dalam soteria ini ada keselamatan total. Jadi kalau saudara hanya percaya bahwa saudara hanya diselamatkan dari neraka ke sorga, saudara hanya mengambil bagian 10% dari total keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi saudara. Jadi jangan hanya melihat bahwa keselamatan soteria ini hanya bersifat menyelamatkan saudara atau memindahkan saudara dari neraka ke sorga. Tapi ini tentang keselamatan holistik yang di dalamnya mengandung pengampunan, mengandung kesembuhan, mengandung pembebasan, perlindungan, pemeliharaan, damai sejahtera. Dan karena kita juga tahu bahwa dalam kata kerja sozo ini menggambarkan tentang bagaimana kita diselamatkan, disembuhkan, dan membebaskan kita di setiap area di mana kita terikat. Supaya hari ini kita tahu bahwa nama dia, ya Yosua atau Yehosua itu adalah nama
Ia memberikan kita kekuatan untuk sanggup keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya hari ini tetap percaya saudara bahwa Yesua atau Yesus atau Sua atau keselamatan itu ya hari ini kita terima di dalam Kristus Yesus. Kita lihat apa saja benefitnya ketika kita ada dalam keselamatan Tuhan. Beberapa ayat yang coba saya berikan kepada saudara, misalnya dalam Lukas 8 ayat 48, ketika seorang perempuan sakit perdarahan 12 tahun, firman Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dipakai kata zozo di sana. Artinya bahwa imannya telah menyembuhkan dia. Jadi itu hanya bukan bersifat dia dibebaskan dari neraka, tapi memberikan kesembuhan kepada dia. Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, zozo. Roma 1 ayat 16 tadi kan, menyelamatkan kita, soteria. 1 Tesalonika 5 ayat 9, Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan, soteria, utuh saudara. Dan ingat sekali lagi, Ibrani 7 ayat 25 tadi, Kristus sanggup menyelamatkan zozo kita dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah oleh dia. Jadi sempurna ini adalah total redemption, total keselamatan, total penyembuhan, total pemulihan, total dari soteria itu. Ya, jadi bukan cuma hanya sebagian, separuh, setengah, tapi utuh. Jadi saudara harus melihat apapun saudara butuhkan hari ini, dia adalah Allah ego emi, ehye eser ehye, yang memenuhi semua keperluan dan kepentingan kita hari ini. Dia akan ada sebagaimana apa yang kita butuhkan hari ini saudara. Nah ketika kita mengerti bahwa dia adalah Allah keselamatan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, kita harus tahu bahwa di dalam dialah sumber keselamatan yang kita perlukan. Ada amin? Itu sebabnya apa langkah praktis supaya kita bisa diselamatkan? Satu hal sederhana, berseru kepada Tuhan. Katakan bersama saya, berseru kepada Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya di sini. Dibilang apa di situ? Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan apa saudara? Akan diselamatkan. Jadi ketika kita berseru kepada nama Yesus, maka kita diselamatkan. Bukan diselamatkan cuma hanya dibebaskan dari neraka ke sorga, tapi diselamatkan yang utuh, yang sempurna, yang total. Kalau kita baca kisah para rasul 2:21 juga, ya firman ini dikutip dari Nabi Yoel. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, sama akan diselamatkan soso. Kalau kita lihat di sini, ya soso atau keselamatan penuh ini bukan tentang hanya jiwa diselamatkan, tetapi ada mengandung aspek jasmani, rohani, dan jiwa kita saudara. Dia bukan cuma hanya menyelamatkan, dia menjaga kita tetap aman dari setiap kondisi apapun yang terjadi hari ini. Dia membebaskan kita dari bahaya, kebinasaan atau neraka. Dia menyembuhkan dan memulihkan kesehatan, memulihkan hidup kita secara utuh, melindungi kita dari kehancuran, membebaskan dari hukuman atau penghakiman mesianik di akhir zaman. Dia membebaskan kita dari kejahatan yang menghalangi kita menerima keselamatan dari Mesias atau Allah yang menyelamatkan saudara. Ingat baik-baik hari ini ketika kita mengenal nama Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi biasa. Allah menyingkapkan namanya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang berjanji. Dan dia juga menyingkapkan namanya sebagai Allah pemenuhan janji, yaitu Yod-He Vav-He, Ehye Eser Ehye. Dia ada, dia tetap ada dan aktif dan akan menjadi ada seperti apapun yang kita butuhkan. Ego emi dan pewahyuan sempurnanya terjadi dalam Kristus yang datang sebagai manusia diam di antara kita. Jadi dia bukan cuma hanya Allah transenden yang tidak terbatas yang tinggal di atas langit sana, tapi dia adalah Allah yang imanen yang mau ada dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bukan cuma hanya tinggal buat rame-rame doang saudara, tapi tinggal di dalam kita untuk menjadi penyedia apapun yang kita butuhkan. Dia memberikan segala yang kita perlukan sehingga situasi sulit apapun yang kita alami di dunia ini, kita tetap percaya dan melihat tentang Dia, Allah, Yehosua, Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari neraka ke sorga, tapi menyelamatkan semua area hidup kita, baik secara jasmani, jiwa, dan rohani kita. Ada amin? Itu sebabnya kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kita mendapat perlindungan dan kita juga diberikan apapun yang kita butuhkan sehingga hari ini kita tidak takut terhadap apapun karena dialah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaannya dari Kristus Yesus. Dan itu sebabnya melewati hari-hari yang sulit kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas,
Karena kita tahu bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, Allah El Shaddai, Allah yang mengayomi dan menjaga kita dengan kuat. Dia juga memberikan dirinya sebagai Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir bahwa kalau keadaan zaman sekarang, situasi tidak memungkinkan, saudara tidak bekerja, saudara tidak bisa makan. Ingat, dia Allah El Shaddai. Dia yang berjanji, dia yang memenuhi semua kebutuhan kita. Dia juga yang akan punya kuasa membatasi kekuatan-kekuatan musuh supaya tidak ada yang sanggup berdiri menentang kita. Dan kita tahu juga bahwa dia juga akan mencukupkan segala apapun yang kita perlukan sehingga kita di dunia ini tidak takut apapun karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Itu sebabnya kita tahu bahwa bangsa kita akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Ada kerusuhan terjadi di mana-mana, keluar dari keinginan awal untuk memberikan aspirasi rakyat dan mungkin disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kerusuhan yang menyebabkan ada kekacauan sehingga terjadi ketakutan dan kecemasan dalam diri banyak orang. Tapi kita ada di bangsa ini untuk sebagai penopang bangsa ini bagi Tuhan. Jangan kita ingin juga kabur kemana. Karena di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Saudara ingat bagaimana Yunus ketika Tuhan suruh dia menyelamatkan kota Niniwe dan supaya Niniwe bertobat. Tapi dia tidak mau, dia pergi ke laut. Laut juga menjadi kacau, saudara. Jadi tidak ada tempat yang aman untuk saudara berlari dan tinggal. Yang aman hanya berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 91 dalam Kristus keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Supaya hari ini kita jangan takut dan cemas. Kita tidak kuasa khawatir. Karena kita tahu bahwa kita adalah gereja Tuhan yang dibangun di atas batu karang dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Itu sebabnya kalau kita lihat ayat yang terakhir di sini kita bisa lihat Matius 16 ayat 18 sampai 19, Tuhan berkata apa kepada Petrus? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dalam terjemahan NLT-nya dibilang apa? And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Artinya apa saudara? Kita lihat di sini bahwa Petrus atau Petra adalah batu karang yang kokoh. Ini bukan cuma batu kecil yang gampang diombang-ambingkan. Gereja adalah batu karang yang kokoh, saudara. Artinya tidak akan dapat tergoncangkan. Di situ ada kata katisciso, artinya Allah maut tidak akan melampaui batasnya atau overpower, mendominasi atau mengalahkan gereja. Karena ingat baik-baik, saudara, Tuhan adalah Allah El Shaddai. Kata dai tadi apa? Cukup. Tuhan memiliki kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga musuh atau kekuatan jahat tidak akan overpower atau mendominasi atau mengalahkan kita. Nah, ini juga harus kita tahu, saudara, supaya kita tahu bahwa gereja hari ini bukan cuma hanya dilindungi, tapi punya otoritas karena Tuhan memberikan kepada kita kunci kerajaan sorga. Kata kleis di sana, ini bukan sekedar kunci biasa, tapi ini otoritas untuk membuka dan menutup, mengizinkan atau melarang sesuatu terjadi. Jadi kalau kita berkata tidak ada hal yang jahat terjadi di bangsa ini, maka apa yang kita katakan di bumi itu akan terikat di sorga dan apa yang kita lepas di bumi akan terlepas juga di sorga. Jadi kalau misalnya ada ancaman yang lebih parah dari keadaan hari ini, kita tidak izinkan terjadi, maka tidak ada satupun yang terjadi. Ingat bahwa dia bukan Allah yang bisa membatasi kuasa-kuasa, tapi dia juga memberikan kita otoritas atau kunci sehingga bisa membatasi setiap pergerakan kuasa-kuasa iblis yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan apapun, sehingga dimanapun kita tinggal dan ditempatkan kita tidak takut terhadap bahaya, karena dia adalah Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, saudara. Supaya hari ini kita mengerti secara kompleks, secara komprehensif, ya, secara utuh, bahwa nama dia bukan hanya sekedar informasi seperti dewa-dewa Mesir yang hanya punya nama, tetapi dewa-dewa itu disuplai minuman, makanan, dan tidak dapat berbuat apa-apa ketika ada masalah terjadi. Dan tidak dapat memberikan pertolongan, kecuali hanya merusak dan mendominasi manusia. Tapi hari ini kita punya Allah yang bukan hanya Allah yang
punya kuasa dan sanggup memberikan apapun yang kita butuhkan. Tapi dia juga memberikan kita kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menginjak ular dan kalajengking, saudara. Supaya hari ini tidak ada satupun yang dapat membahayakan kita. Jadi apa tujuannya kita mengerti dan memahami nama Yesus, nama keselamatan hari ini, nama Allah hari ini? Supaya kita tahu bahwa dia adalah Allah yang berjanji, dia Allah yang mengenapi janjinya. Dalam tipologi perjalanan orang Israel, baik pada saat dia berjanji El Shaddai dalam Abraham, dan kemudian dia juga adalah Allah yang mengenapi janjinya kepada Musa dan umat Israel ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir dengan menampakkan dirinya sebagai Ehye Eser Ehye, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu, aku akan menjadi apa aku bagi kebutuhanmu. Lalu digenapi dalam Kristus ego emi, ya, dia menjadi 7 jawaban penting yang kita lihat. Akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah terang dunia, akulah roti, akulah jalan kebenaran hidup, akulah pokok anggur. Dan itu adalah semua hal yang kita butuhkan hari ini, saudara. Namanya begitu indah, namanya tidak terkandung penghukuman. Dan hari ini kita percaya bahwa ketika kita berada di lembah kekelaman, lembah air mata, ya, lembah di mana kita nanti takut kita dihakimi. Tapi ingat, ketika kita memuji Tuhan, lembah air mata kita akan diubah menjadi lembah pujian bagi kita, saudara. Jadi hari ini, nama itu diberikan kepada kita bukan supaya kita memiliki identitas punya Allah yang punya nama, tapi kita punya Allah yang di dalamnya ada pewahyuan seturut apa yang kita perlukan hari ini, saudara. Dan kita percaya ketika kita menyebut nama Tuhan, musuh akan terpukul mundur dan jatuh seperti ketika dia berkata ego emi. Dan ketika dia berkata ego emi, di saat yang sama dia akan menjadi apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita dan memberikan kita kekuatan di dalam setiap musim hidup kita supaya kita tidak takut terhadap apapun dan khawatir terhadap apapun, karena dia Allah yang senantiasa ada bersama kita secara imanen, bukan sekedar hanya transenden tak terbatas di langit, tapi imanen hadir di tengah-tengah kita untuk menyuplai segala apapun yang kita butuhkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.